Nah, di sini kita ada dua tombol ya, yaitu return to atom dan juga submit all and finish. Oke sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial dengan mudah. Kira-kira bagaimanakah cara kita langkah untuk mengerjakan tes awal atau pretest teman-teman yang mengikuti pembekalan ya, yaitu pembekalan calon pengajar praktik guru penggerak teman-teman. Nanti tampilannya adalah yang seperti ini. Ketika saat ini kita login seperti biasa ke akun SIM PKB guru penggerak kita. Sini kita mendapatkan tampilannya seperti ini, namun ketika kita mau masuk di bagian diklat ini kita belum bisa lanjut. Kita pilih salah satu, ini belum bisa lanjut. Kemudian biasanya kan di sini ya, di diklatku, kemudian di sini ada tombol untuk menuju ke LMS. Namun belum bisa. Kira-kira langkahnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman calon pengajar praktik yang telah lulus seleksi tahap 1, tahap 2. Dan saatnya bagi teman-teman yang lulus seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan juga wawancara. Ini adalah kita masuk kepada seleksi tahap 3, yaitu pembekalan calon pengajar praktik teman-teman. Nah selengkapnya teman-teman bisa mengecek untuk status kelulusan perangkatan. Misalkan saja untuk yang sekarang ini adalah yang di angkatan 10 ya, misalkan sebagai contohnya. Nah di sini untuk SK keputusan rekrutmen ini adalah sudah ya semuanya. Kemudian untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pendaftar yaitu pengajar praktik, maka setelah teman-teman dinyatakan di SK ini, SK tahap 2 ini kita lulus seleksi tahap 2 pengajar praktik, maka langkah selanjutnya setelah kita lulus seleksi tahap 2 ini adalah kita melanjutkan ke seleksi tahap 2 tahap 3 ya, yaitu pembekalan calon pengajar praktik. Nah di sini untuk kita itu mengaksesnya, sebenarnya kita itu nanti mengakses melalui LMS guru penggerak. Nah di sini kita bisa masuk melalui GTK belajarkemdikbud.go.id, kemudian kita bisa pilih yang di sini yaitu guru penggerak, kemudian kita klik masuk. Kemudian di sini kita masukkan akun SIM PKB yaitu surel dan juga passwordnya, kita klik masuk. Dan selanjutnya seyogyanya ya, di sini nanti kita akan mengikuti pembekalan. Itu bisa klik di sini ataupun juga di sini ya, mulai diklat pembekalan. Kemudian di sini akan ada 3. Ini nanti kita bisa pilih salah satu. Kemudian kita pilih diklatku. Namun ketika kita pilih diklatku, ini kita nggak bisa lanjut kemana-mana. Nah di sini kita memakai link alternatif dikarenakan kita masih di tahap awal ya. Nanti akan dimulai dari besok pembekalannya. Nah di sini kita menggunakan link alternatif sesuai dengan yang tadi disampaikan ketika pembukaan pembekalan teman-teman. Dan di sini kita bisa ketikkan yaitu LMS. Nah seperti ini, yaitu LMS, kemudian strip, kemudian LMS 32, kemudian strip GP, kemudian simpkb.id. Kemudian di sini kita bisa klik enter. Kemudian setelah kita klik enter, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan surel dan passwordnya, kemudian kita klik masuk. Oke, kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Nah, selanjutnya di sini kita switch dulu. Di sini switchnya itu kita klik di sini ya, di bagian arahkan ke foto ini, ikon gambar atau orang ini, pojok kanan atas. Kemudian kita switch roll to, kita klik di sini. Kemudian di sini kita coba kita cari dulu ya. Kalau misalkan di sini kita klik sini belum muncul untuk tampilan switch to, ini kita klik dulu di kelas kita. Bisa di sini atau di sini ya. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini yaitu switch roll to. Kemudian di sini kita pilih yang student ya. Nah, di sini adalah kita klik yang atas yaitu student. Kita klik. Setelah itu kita klik di sini yaitu aktivitas pembelajaran calon pengajar praktik. Oke, sudah. Kita scroll ke bawah. Kemudian di sini untuk bahan-bahannya nanti kita bisa unduh. Karena kita ingin mengerjakan tes awal, berarti di sini kita pembelajaran hari 1 ya. Kita klik di sini.
Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke di sini. Ini kan tadi pembukaan dan orientasi ya. Nah, ini kita klik di sini tes awal. Tes awal ini kalau misalkan kita lihat ini nanti telatnya jam 11.59 PM ya. Kita klik saja di sini. Oke, kita sudah berhasil menuju ke sana. Kemudian kita sampai di bagian ini hanya sekedar notifikasi pop-up ini. Kemudian di sini kita sudah paham, kita tutup aja. Kemudian di sini waktu pengerjaan itu 1 jam. Nah, di sini kita untuk mulai mengerjakan ini 1 jam ya. Ini time allowed ini 1. Jadi 1 kali kita mencoba untuk mengerjakan pretest ini. Kemudian di sini kita attempt quiz now. Kita klik di sini. Kemudian ini kita pastikan sinyalnya bagus dan kita pastikan sekali pengerjaan ini sudah kelar ya. Nah, di sini kita sekali buka ya harus diselesaikan sampai akhir kan. Jangan sampai di tengah-tengah ini kita nanti berhenti, mungkin makan dulu atau mandi dulu, nanti kita akan kehabisan waktu. Pastikan teman-teman ketika mengerjakan ini, pastikan kita sudah makan, sudah mandi, sehingga kita langsung bisa mengerjakan sampai tuntas ya. Untuk soalnya ini ada 30 soal. Nah, kemudian untuk mulai mengerjakan ini kita klik di sini start attempt. Oke, ini contohnya soalnya ada 30 ya. Oke, di sini untuk pengerjaan ini kita skip aja ya. Nanti untuk pengumpulan dan tampilannya apa setelah pengumpulan nanti kita akan record lagi. Oke, sampai di sini teman-teman untuk pengerjaan kita kerjakan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, skip dulu ini pengerjaannya 1 sampai 30. Nanti setelah kita memilih mengerjakan nanti kita klik selanjutnya. Karena yang namanya pretest ini kita belum diberikan materi apapun sehingga kita di sini juga belum tahu ini alur yang benar yang mana ya. Misalkan sampai nomor 2. Nah, di sini kita pilih salah satu kan. Kemudian kita next page. Maka kita akan diarahkan menuju ke soal ketiga. Nah, nanti sampai soal yang ke-30 ya. Oke, kita skip lagi, kita kerjakan dulu. Oke, di sini kita sudah sampai di question yang ke-30. Coba kita baca dulu ya. Salah satu persoalan pendidikan berasal dari proses belajar tidak selalu relevan dengan konteks kebutuhan dan keinginan belajar siswa. Ini menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk belajar dan memandang proses belajar sebagai keharusan saja. Jika mengacu pada Patra Priloka, prinsip manakah yang harus dikedepankan sebagai seorang pendidik untuk merespon hal tersebut? Ada Ingar Sosong Tulodo, kemudian ketiganya benar, Tutwuri, kemudian Ing Madya Mangunkarso. Nah, ketika di sini kita menemukan permasalahan, misalkan loh ya. Oke, kita misalkan ambil contoh. Nah, di sini kita contohkan untuk cara pengerjaannya ya. Ini kita sudah selesai 30 karena soalnya hanya 30. Jadi di sini kita sudah sampai di tahap final. Kalau sudah selesai, kita pilih salah satu kan, kita finish attempt. Nah, selanjutnya di sini kita akan diminta untuk konfirmasi, yaitu konfirmasi dari seluruh soal ini sudah terjawab ya. Nomor 1 answer save sampai selesai. Nah, di sini kita ada 2 tombol ya, yaitu return to attempt dan juga submit all and finish. Kalau return to attempt ini artinya kita mengulang ya, kita mengulang untuk mungkin mengkoreksi kembali dari jawaban kita. Kalau misalkan di sini submit ini kita anggap sudah final dan kita mengakhiri ya, mengakhiri pengerjaan. Karena saya sudah tidak ingin mengecek lagi, maka di sini saya akan kumpulkan submit. Kita klik di sini submit all and finish. Kemudian kita submit lagi, ada confirmation. Oke, nah sekarang di sini kita sudah selesai ya. Ini sudah kita done. Nah, di sini kita sudah selesai pengerjaan. Kemudian coba kita back to course. Oke, ini sudah selesai. Coba kita kembali lagi, return to normal role. Bagian page kita explore dulu ya. Oke, ini nanti yang akan kita pelajari. Melihat teman-teman kita di sini di bagian partisipan. Untuk melihat dashboard sepertinya ini sama dengan yang dulu itu. Coba di dashboard. Oke, kita sudah kembali lagi ke tampilan yang tadi. Untuk progresnya ini masih 0% komplit. Nanti kita pastinya akan 100% ya. Demikianlah untuk pengerjaan tes awal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.